Jadi ini sebenarnya babak baru, ya. Artinya kalau dulu kan perumahan rakyat hanya perumahan. Kalau ini sudah betul tadi yang Abang bilang pembangunan kota atau betul. perkotaan, Ya. ini babak baru untuk Indonesia. Jadi bukan hanya urusan perumahan sebagai kumpulan rumah-rumah, Bukan. tapi juga bagaimana Kawasan. kawasannya itu mendukung untuk itu. Ya, Jadi ini ibaratnya tersumbat ini semua ini. ya. Jadi ibarat orang itu lumpuh, ya kan? Secara menggeliat ini ya kehidupannya yang sehat ya. Ya ini harus diakupunktur ini. Sumbat-sumbat ini harus dibuka ini. Medan itu bisa jadi kota apa, Bandung bisa jadi kota apa. Wah, kalau 20 kota besar Indonesia itu terbuka sumbatnya, yang lumpuh jadi menggeliat jadi, wah kita 8%, 9% itu gampang gitu. Nah, buka itu semua simpul-simpulnya. Datangi Menteri BUMN. Pak, ini BUMN yang ada nama perumahannya dua, Perumnas sama PTPP. Ini harus ditugaskan. Arahnya ke sana. Ini kalau misalnya tanah tadi ya, semua terbuka semua nih, simpul-simpulnya di akupunktur ini, kita bisa hitung aja ini sudah ke depannya akan ada 3 juta rumah ini. Tanahnya udah ada soalnya kan, dan ini tanah yang udah siap untuk dibangun. Jadi jangan berpikir project gitu ya, berpikir kawasan gitu ya. Kementerian PKP ini kan sumber dari kapasitas dan pengembangan institusi tadi. SDM-nya harus tepat, arah kebijakannya harus tepat, strateginya ya. Ya, Bung Jaihan, saya mau tanya-tanya tentang bagaimana pandangan Anda ya. Kan sebelum pelantikan, sebelum penunjukan kabinet, kita kan sempat diskusi mengenai konsep perumahan yang cocok di Indonesia. Anda waktu itu mengatakan ya, pemerintah harus lebih kuat lah, ya kan, men-lead pengembangan perumahan menengah ke bawah, kurang lebih kan itu pesannya. Nah, dan saya di Satgas, ya diketuai oleh Pak Hasim, ternyata sudah berhasil, ya kan, memisahkan PU dan perumahan. Nah, lahirlah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dulunya kami usulkan seperti yang di Amerika, ya kan, Urban and Housing Development. Betul, hard ya. Iya, tapi nggak tahu mungkin kata-kata perkotaan tidak ada di dalam undang-undang ya. Karena undang-undang perkotaan kan sedang dibuat oleh Bappenas kan, belum diajukan kan. Jadi yang ada kawasan pemukiman ditaruh lah. Tapi maknanya sebenarnya dia itu mau mengakomodasi perkotaan. Sebenarnya itu ya. Nah sekarang apa tanggapan Anda tentang lahirnya ini dulu? Ya, jadi kan 10 tahun kan dia digabung, sekarang dipisahin gimana? Ya, jadi ini sebenarnya babak baru ya. Artinya kalau dulu kan perumahan rakyat hanya perumahan. Kalau ini sudah betul tadi yang Abang bilang pembangunan kota atau perkotaan, ini babak baru untuk Indonesia. Jadi bukan hanya urusan perumahan sebagai kumpulan rumah-rumah, tapi juga bagaimana kawasannya itu mendukung untuk itu. Nah, saya pikir ini harus mengevaluasi pola-pola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di seluruh Indonesia. Ya, jadi keberadaan kementerian ini jangan hanya sebatas kelanjutan dari proyek-proyek di Kemenpera dulu maupun di Cipta Karya. Nah, jadi ini arah baru ini harus punya kebijakan baru, visi baru, arah baru gitu ya. Termasuk mengevaluasi kota-kota yang tidak berkelanjutan. Harus punya sikap dan punya kebijakan. Misalnya masalah permukiman kumuh padat di bantaran sungai. Kan sampai sekarang belum ada kebijakan. Landasannya belum ada. Jadi mau diapain? Betul, mau diapain? Mereka bersalah dianggap, padahal mereka mencari tempat tinggal yang mereka mampu jangkau gitu ya. Sementara Kementerian PU tidak punya kemampuan mengelola permukiman, bantaran sungai maunya beres aja kan, normalisasi, sodetan gitu kan. Nah, sementara si Cipta Karya dan perumahan belum punya visi, belum punya konsep. Nah, ini harus memberi jawaban itu. Jadi sangat positif ya? Sangat positif untuk kedepannya ya. Artinya tadi kita bahas benchmark baru, pembangunan IKN, kota baru gitu ya. Modern ya, dan kota-kota yang lama ini Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Batam ya, ini harus dibenahi kan.
Nah, dalam konteks tadi kita bicara perlunya take a lead dari pemerintah untuk pembangunan IKN. Juga akan menjadi tugasnya departemen ini nantinya ya? Betul, Iya ya. betul. Kementerian PKP ini kan sumber dari kapasitas dan pengembangan institusi tadi. SDM-nya harus tepat, arah kebijakannya harus tepat, strateginya ya. Kita mau bicara aja lah misalnya konsolidasi tanah. Ya, ini belum ada di Indonesia ini. Belum ada 1-2 ya, itu pun diadakan oleh BPN. Harusnya konsolidasi tanah diadakan oleh kementerian ini. Bukan soal otoritas pertanahan, bukan. Konsolidasi tanah itu pembangunan. Ya, konsepnya. Konsepnya, ya, dia termasuk perbaiki kawasannya, infrastrukturnya, tata ruangnya, mengkonversi dari landed ke vertikal. Iya, ini engineering ini. Ini bukan soal tanah ini. Bukan soal sertifikat ini. Iya, bukan sertifikat. Tapi untuk bisa mengadakan konsolidasi tanah, sertifikat itu harus dinolkan dulu, di-freeze dulu. Nah, nanti sesudah baru ada future value, ada konsolidasi. Ada sertifikat baru. Nah, peran dari peran dari pertanahan penting. Ya, betul. Tapi intinya tadi pembangunan. Konsep. Nah, ini belum ada Indonesia, belum punya kemampuan. Belum ada. Kalau di Jepang itu namanya apa? Kukaku seiri ya, readjustment, land readjustment ya. Nah, itu udah berkembang puluhan tahun. Nah, ini kemampuan inilah yang nanti harus dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau BUMN BUMD untuk menata lah ini. Menata kota Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya. Ini kalau 20 kota besar kita ditata begini, nilainya meningkat. Iya. Kota itu kan machine of development kan. Iya. Nah, ini akan investasi dengan sendirinya akan berkembang. Jadi ini ibaratnya tersumbat ini semua ini. Jadi ibarat orang itu lumpuh, ya kan? Secara menggeliat ini ya kehidupannya yang sehat ya. Ya ini harus diakupunktur ini. Sumbat-sumbat ini harus dibuka ini. Medan itu bisa jadi kota apa, Bandung bisa jadi kota apa. Wah, kalau 20 kota besar Indonesia itu terbuka sumbatnya, yang lumpuh jadi menggeliat jadi, wah kita 8%, 9% itu gampang gitu. Iya. Jadi gagasan baru ini memang sangat futuristik ya. Futuristik. Dan kehadiran dia untuk mengobati Indonesia kota-kota yang udah udah mandek-mandek itu tadi kan? Iya. Salah satunya berbagi peran tadi. Iya. Jangan menduplikasi peran. Misalnya kota bisnis. Kota mana yang cocok jadi kota bisnis dan punya peran itu? Kamu saya misalnya ambil contoh Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar. Udah. Stop di situ aja, fokus ke situ namanya bisnis central district di situ. Ya Bandung jadi kota kreatif, Yogyakarta jadi kota budaya, kan gitu. Nah, tadi kalau ada kementerian itu dia dibagi semua peran ini dan arah pembangunannya mengarah ke sana. Jadi dibangun visi baru ya. Visi baru. Kota-kota itu dan masa depan kota itu mau kemana gitu ya? Iya, itulah baru terasa NKRI-nya. Kalau enggak ya urusan kota ya urusan saya, kata wali kotanya. Oh ya enggak, Anda itu pemerintahan kota. Sesudah kota ini punya visi, udah punya peran yang penting, Anda jalankan pemerintahannya. Nanti tuh Anda juga pensiun juga. Iya, karena wali kota nggak bisa melihat visi ke depannya, nggak bisa, hanya pemerintah nasional bisa. Masa nanti bersaing Solo sama Jogja misalnya, sekarang kan terjadi kan? Nah, sekarang kan visi itu belum ada, nggak ada kementeriannya. Gitu. Iya. Jadi seperti Danantara untuk bank lah ini. Disatukan ya. Jangan bisa, mulai ini turunin suku bunga, dia lari ke sini sama-sama, bapaknya satu gitu kan. Iya, betul. Kayak gitulah. Dan secara pembiayaan bisa jadi Danantara akan membiayai nanti. Kalau visible ya, kan nanti kan yang saya bilang tadi ekonomi ya. Ekonomi akan berkembang dengan pembagian peran kota-kota ini. Nah, kemudian dengan hadirnya kementerian ini, maka struktur dari kedirjenan yang membagi tugasnya itu harus fokus ya. Betul. Artinya kan persoalan di kita kan perumahan, terutama perumahan yang terjangkau. Dan terjangkau ini kan ada yang dibangun baru seperti yang dibangun FLPP. Dan ada yang sudah terbangun tapi tidak tertata. Tetap untuk yang terjangkau kan.
Iya. Terus ada di kawasan perkotaan, ada di kawasan perdesaan. Ya, pedesanya kalau memang jadi tujuan pembangunan, Iya. desanya itu. Iya, makanya. Jadi artinya strukturnya itu harus disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ada kan? Iya, ya artinya harus kalau saya sih evaluasi lagi. Karena kebanyakan yang sekarang itu sebenarnya macam-macam itu sama semuanya, main proyek. Oh. Nggak ada visi tadi, Iya, masih iya. di level kelima tadi lah ya, proyek-proyek konstruksi. Ada namanya bedah rumah, bangun proyek rumah susun yang nggak dihuni, Iya, ya kan, banyak yang jadi sarang ular, iya. banyak begitu. Rusunawa-rusunawa ini kan kualitasnya nggak ada dievaluasi. Iya, iya. Nah, PSU misalnya gitu kan, jadi apa transaksional, Iya, iya, iya. KPR ya dibuat apa softwarenya, apa, pemilihan seleksinya juga jadi menghambat begitu ya. Nah ini dievaluasi lagi, harus driven by tadi, yang tingkat pertama tadi hak dasar, amanat konstitusi, arah kebijakan yang penting. Iya, iya. Ini mau kemana nih arahnya nih? Ya, Iya. kalau membangun metropolitan itu ya beda dong dengan bangun kota kecil. Iya, iya. Sekarang namanya perumahan itu kan cuma tempat tinggal orang yang bekerja. Ya. Ya. Kalau yang lainnya itu tempat tinggal apa purnawirawan, apa pensiunan, apa orang tua yang tidak produktif misalnya ya. Iya, iya. Bukan katakan yang purna itu tidak produktif. Mereka yang tidak berorientasi pada kehidupan kota yang produktif. Iya. Ya kan banyak orang sekarang kita lihat di YouTube tuh mana kota-kota yang baik untuk pensiun katanya gitu ya. Ya. Itu memang kota yang slow katanya. Itu nggak apa-apa, itu memang kita buat. Itulah pembagian peran tadi. Ya. Kalau misalnya Bandung dan Yogyakarta cocok untuk jadi kota yang slow, ya tadi tidak seramai kota bisnis, ya sudah itu difokuskan Jadikan ke ya, sana. difokuskan ya pengembangannya. Bawa sana. Nah ini kan belum ada arah kebijakan itu. Nah kalau sudah ada arah kebijakan itu, nanti kota-kota yang produktif ini dengan berbagai ininya fungsi ekonominya itu harus didorong. Iya, iya. Nah disitulah nanti struktur pemerintah struktur tadi kan birokrasi dari kementerian ini Ya. arahnya ke sana. Iya, iya. Perumahan dan kawasan permukiman. Hmm. Kalau saya sih jangan ngelihat perumahannya sebagai beban pembangunan, biayanya berapa, konstruksinya berapa. Ya enggak, harus ekonominya ini, pengembangan kawasan ini. Pengembangan kawasan permukiman ini sebenarnya mengarah pada ini ekonominya mau kemana. Misalnya nanti kalau kita buat misalnya apa ya, Cilacap jadi kota perikanan tingkat dunia misalnya. Bisa nggak kita wujudkan itu? Mengalahkan Fukushima misalnya. Ya harus bisa. Ya karena sana semuanya sudah ada, ikannya sudah ada, nelayannya sudah ada. Kita nggak ketinggalan teknologi apa cold storage misalnya, buat apa namanya dermaga bisa, perikan apa pasar ikan bisa. Ya kenapa nggak dimodernisasi? Wah itu akan jadi kota perikanan tingkat dunia. Ya, ya, semuanya orientasi ekspor. Ya, jadi kementerian ini sangat strategis ya. Sangat strategis. Nah nanti baru ada perumahannya. Kalau saya sih ngeliatnya gitu. Ya. Jangan perumahannya jadi beban. Ya. Sedangkan ekonominya ekonomi as usual. Orangnya rame-rame ke metropolitan semua, ke Jakarta, ya kan, mencari pekerjaan dan sebagainya. Ini belum diarahkan. Ya. Gitu. Jadi arah pembangunan kota yang berkelanjutan dan menciptakan ruang-ruang untuk pembangunan rumah yang berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Kita ambil contoh kota industri misalnya, kawasan industri. Sekarang kan kawasan industri itu ya gimana Kementerian Investasi atau Kementerian Perindustrian aja. Belum ada visi bagaimana sebagai kawasan perkotaan itu tumbuh secara lengkap. Belum ada. Akhirnya kan lambat perkembangan kawasan-kawasan industri ini kan. Ya, kita lihat aja Kendal sekarang udah berapa banyak investasi di sana. Perkembangannya masih belum lengkap, masih belum inilah. Kalah kita sama Vietnam. Kalah. Vietnam, Thailand itu mereka punya perumnas khusus untuk kawasan industri. Perumnas khusus untuk kawasan industri. Artinya public developer untuk kawasan industri. Jadi industri itu bukan, ini kan gue punya nih, kata Kemenperin. Dia nggak punya kapasitas pembangunan kawasan. Ayo panggil aja PU, bangun jalan, nggak gitu caranya. Ya kan, jadinya kan akhirnya kan misalnya 1-2 aja Kendal itu kan, kawasan industri baru kita. Iya tahu, Jawa Tengah. Cara-caranya kan gimana Menteri BKPM mengkoordinir semua menteri kan.
Ya mohon maaf itu uncoordinated sebenarnya. Yeah. Panggil ini Menteri PU panggil, nanti Menteri SDM, PLN ini nggak kayak gitu caranya. Tadi Vietnam sama Thailand tuh kita lihat tuh, Malaysia. Dia punya kapasitas dan otoritas tadi yang capable membangun kawasan industri. Ya kalau sekarang kawasan industri kan dikasih ke developer swasta. Ya kita nggak anti developer swasta, tapi nggak lengkap, nggak akan bisa lengkap. Nah, harusnya developer swasta itu mengembangkan kawasan industri dalam skala lebih kecil, 10 hektar, 20 hektar. Tapi kawasan 1000 hektarnya itu pemerintah bangun. Ya Perumnas untuk kawasan industri lah, misalnya. Itu untuk industri aja tuh. Tadi perikanan kelautan udah, ya kan? Nanti agropolitan belum lagi, minapolitan. Oh ya tadi perikanan tuh minapolitan. Jadi nggak bisnis as usual jasa saja seperti Jakarta gitu ya. Itu kalau jasa itu dengan sendirinya kan tumbuh, disesuaikan. Nah kemudian kalau begitu, bagaimana pandangan Anda tentang backlog ya? Kemarin ada sedikit kejutan. PU selama ini, PU Pera ya, mengeluarkan angka 10 juta backlog. Tiba-tiba kita pergi ke Bappenas, Pak Wamen pergi ke sana, ternyata 15 juta. Ya saya setuju itu. Ya karena jumlah keluarga di Indonesia itu meledak. Betul. 10 tahun terakhir ini. Jadi jumlah keluarga mungkin anaknya cuma 1 atau 2 ya, tapi jumlahnya menjadi sekitar 90 juta. Padahal dulunya statistik yang lama yang dipelihara oleh PU itu cuma ya 70-an lah. 70 juta. Jadi ada sedikit 15 juta keluarga yang nggak tercatat ya. Nah, oleh BPS kemarin keluar. Jadi backlog itu 15 juta gitu. Dan kita tahu profil masyarakat Indonesia kan kebanyakan kan menengah ke bawah. Betul. Nah, gimana pandangan Anda untuk, katakanlah ya kalau saya, 20 tahun lah backlog ini selesai. Berarti kan kalau 15 juta dibagi 20 kan 750.000 per tahun. Per tahun, ya. Ya, backlog. Nah, kemudian kelahiran dari keluarga baru itu sekitar 700.000 per tahun. Jadi kalau digabung 1,5 juta. Ya, kurang lebih. Gimana pandangan Anda melihat itu, problem Indonesia itu? Soal perumahan. Ya, pertama soal data ya. Ya jangan seperti inilah yang terakhir ini. 60 juta kita miskin katanya. Kata World Bank. Dengan $6,85 sehari. Ya kan? Ya itu kan urusan BPS kata Bu Menteri Keuangan katanya. Bukan, itu bukan urusan BPS. Ini urusan komitmen negara terhadap rakyatnya. Kalau memang $6,85 itu adalah satu standar kan 100.000 lebih kurang miskin ya kayak wajar lah orang punya misalnya mau $1 dipakai 17.000 sehari di Jakarta bisa apa? Nggak mungkin. Ya kan? Nah seperti itulah data itu ya. Jadi untuk housing backlog ini ya pemerintah berhentilah mengurangi angka housing backlog ya dengan tujuan untuk menunjukkan kinerja pembangunan perumahan yang berhasil, nggak ada gunanya. Ya jadi dulu itu udah diutak-atik juga ada backlog pemilikan dan ada backlog penghunian katanya. Upaya-upayanya itu untuk mengurangi angka housing backlog itu udah nggak betul. Ya nggak kayak gitu caranya. Buatlah program yang masif. Ya tanpa program perumahan pemerintah pun masyarakat itu membangun rumah, developer membangun rumah, menjual rumah, paman memberikan tanahnya kepada ponakannya baru nikah dia bangun rumah. Itu semua bukan kerjaan pemerintah. Nah, jadi pemerintah nggak usah kerja pun, itu sudah ada pembangunan. Yang ditanya itu sekarang apa kinerja pemerintah? Ya itu tadi rusunawa lah, PSU lah, itu kecil sekali. Ini zaman yang pemerintahan yang lalu kan itu yang dikumpul-kumpulin jadi 1 juta. Dan itu pun kalau diteliti nggak nyampe, cuma 300-400 ribu. Iya, itu kan dari developer sejak zaman Orde Baru kan 100.000, 150.000. Itu udah langganan dari dulu itu. Nggak ada perkembangan. Iya, 300.000 tuh udah meningkat itu dari 150.000, 3.000 kan. Nah, yang diperlukan itu terobosan, kebijakan, pemerintah tadi take a lead, kembangin kawasan. Ya. Nah, itulah yang diharapkan di kementerian baru ini menjadi visi baru, pembangunan kawasan-kawasan baru ya. Bahwa developer membangun kota baru ya silakan. Itu bisnis. Tapi tidak bisa hanya bertumpu pada itu. Pemerintahnya diem gitu, ngeliatin, ngitung-ngitungin kinerja orang, nggak boleh. Ya nggak bisa dong Kementerian Perumahan atau dulu Dirjen Perumahan cuma ngitung-ngitungin
kinerja orang. Kerjaan lu apa? Gua bangun rusunawa. Berapa rusunawa lu bangun? 50.000. Indonesia butuh 5 juta, bukan 50.000. Ya kita 50.000 ini udah habis satu kantor ini ngadain lelang. Ya kalau lu ngadain lelang lu cuma main proyek, kira-kira kan gitu. Ya ini imajiner lah ya. Kalau saya dikasih kesempatan ngomong sama Pak Menteri yang lalu saya akan ngomong begitu. Kemudian Pak Dirjen Perumahannya juga akan bilang, ya itulah kemampuan kami. Oh bukan begitu. Pemerintah itu pengaturan dan pembinaan. Bukan main proyek. Habis itu Pak, satu Direktur Jenderal itu main proyek semua. Dan nggak jadi apa-apa gitu. Cuma sedikit hasilnya. Dan banyak yang dibangun nggak dihuni kan? Nggak dihuni. Dan akhirnya jadi transaksional tadi. PSU bisa disediakan ke sana, lu Wanipiro. Lah gitu. Ini yang bisnis as usual begini yang sudah harus nggak boleh lah. Tapi Anda optimis bahwa 1,5 juta kapasitas Indonesia untuk membangun itu ada? Ada. Yang di-lead oleh pemerintah ya? Iya, tapi syaratnya tadi akupunktur dulu. Akupunktur ini kan menyentuh simpul-simpul saraf yang membeku. Kita punya organ ini kan akan diam lumpuh kalau sarafnya lumpuh. Nah, dengan akupunktur dia mulai ada menggeliat gitu ya. Nah ini kita buka Pak. Jadi misalnya contohnya apa? Penyediaan tanah, land for housing ini kan lumpuh semuanya. Lumpuh Pak. Kenapa? Semuanya bisa, hanya bisa kalau transaksional. Padahal sumber-sumber tanah untuk perumahan itu luas sekali di Indonesia ini. Ya harus dibuka itu. Di akupunktur itu, land for housing. Datang misalnya ke DJKN. Ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini apa aja kerjanya Elman ini? Mana nih data tanah? Jadi yang namanya bank tanah untuk PKP itu bukan bank tanah seperti yang dibuat Batanas ataupun Elman, bukan. Itu cuma ngumpul-ngumpulin aset aja. Ini kan development. Harus menjadi kawasan yang siap untuk dibangun, kawasan yang berkembang, kawasan perkotaan dan permukiman. Dan yang memberikan kawasan permukiman itu bukan Elman ataupun Batanas, bukan. Ya PKP ini. Buka itu semua simpul-simpulnya. Datangi Menteri BUMN. Pak, ini BUMN yang ada nama perumahannya 2, Perumnas sama PTPP. Ini harus ditugaskan. Arahnya ke sana. Ini kalau misalnya tanah tadi ya, semua terbuka semua nih, simpul-simpulnya di akupunktur ini, kita bisa hitung aja ini sudah ke depannya akan ada 3 juta rumah ini. Tanahnya udah ada soalnya kan. Dan ini tanah yang udah siap untuk dibangun. Jadi jangan berpikir project gitu berpikir kawasan gitu ya. Berkembang di Medan, di Batam, di Surabaya nanti sekitarnya lah ya, atau di IKN, di Balikpapan. Ya, kalau udah dibuka semua, apakah tanah BUMN, tanah negara, tanah apa, Pemda juga bisa mendukung, BUMN dan BUMD bersama-sama ini bisa. Artinya peran semua lembaga akan dioptimalkan ya. Semua lembaga dan semua sumber daya tadi. Ya, karena pemerintah yang punya niat gitu ya. Betul. Jadi nggak boleh lagi permainan-permainan tata ruang sebagainya nggak bisa lagi. Jadi Pemda pun akan ikut serta ya, berperan ya. Betul, bro. Pemda itu kan sekarang misalnya antara tata ruang dengan perizinan itu kan tidak saling mendukung, tidak koordinasi. Kan? Nah, kemudian berarti Anda optimis kalau dibuka nanti simpul-simpul itu supaya jalan 3 juta itu bukan masalah ya? Itu tidak dimulai dari 3 jutanya. Nanti dengan kalau saya sih optimis itu. Optimis, maksud saya itu yang mau saya tanya, optimis ya. Bisa 1,5 juta. Ya bisa 2 juta, kan nanti waktu yang akan berjalan tadi. Artinya nanti akan bisa terlampaui bahkan mungkin. Tapi yang penting dibuka dulu semua simpul-simpul itu ya. Betul, dan bukan driven by project. Iya dong. Project itu kan pengadaan yang belum tentu siapa yang mau tinggal situ, tanya dulu kan. Jadi harus basisnya harus research ya kan, demand. Demand, housing need. Ya kan? Kalau bisnis itu demand, housing demand. Kalau kita bicara perumahan untuk menengah bawah itu housing need, housing need assessment. Tadi housing demand analysis itu bicara properti. Nah, housing need assessment itu bicaranya hak dasar manusia. Orang yang tinggal di permukiman kumuh itu housing need, dia belum tentu housing demand. Nah, begitu dia housing need, dia tinggal di tempat tinggal yang layak, tinggal ekonominya yang memungkinkan dia afford the house itu apa? Itu pemerintah juga harus mikirin.
dia cuma bisa bayar 300.000 sebulan, ya sudah. Ya kan? Apa yang bisa diberikan supaya pemerintah tidak terbebani secara fiskal? Ya pakai tanah negara dong. Iya. Yang bangunnya developer Perumnas dong misalnya. Ya, jangan semuanya pakai kacamata bisnis, nggak bisa. Ya, artinya pemerintah harus punya tanggung jawab untuk merumahkan masyarakatnya. Kurang lebih gitu ya. Betul, ya. Bahwa dibuat pentahapan sih oke, ya kan? Betul. Yang penting jangan dipaksa gitu. Jangan paksa. Sesuai dengan kapasitas dan resources yang ada ya. Ya, saya kira luar biasa itu pandangan itu ya. Jadi semoga pemerintah kita mampu menangkap gagasan ini, karena balik lagi kan, kita tidak hanya bisa berpikir tentang rumah, tapi harus berpikir tentang kawasan dan perkotaan. Ya kan, supaya jangan menjadi proyek, tapi visi dan misi dari sebuah kawasan untuk merumahkan masyarakat ya. Bahwa nanti diterjemahkan sebagai proyek, iya. Tapi bukan orientasinya project, ya. Yang selama ini kan ada terkesan orientasi proyek karena dibangun nggak ada isinya. Betul, kan? Ya. Bangun, yang penting anggaran keluar, yang penting administrasi selesai, nggak ada yang ditangkap. Tapi nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat, jadi nggak berdampak. Nggak berdampak, nggak pada ekonomi nggak berdampak. Malah resources yang hilang gitu kan ya. Allocation resources, misallocation resources.